Salah satu film yang paling banyak dicari mungkin salah satunya adalah film dengan genre komedi. Karena film komedi selalu memberikan cerita yang cukup seru serta membuat kita sebagai penontonnya jadi ikut terhibur dan bisa juga dibilang bisa menghilangkan dari berbagai masalah dalam hidup kita. Oke, masih bersama gue lagi Are and welcome back to the next cinema channel. Di film update akhir tahun 2022 ini gue udah nyiapin 5 film komedi gokil dari Indonesia yang gak boleh kalian lewatkan. So buat siapapun yang baru datang di channel ini atau juga yang belum subscribe, ayo pencet dulu tombol subscribe-nya dan sekalian aktifin notifikasinya. Dan kalau udah langsung aja yuk kita masuk ke list filmnya. Film bagus dengan sebuah sajian drama komedi dan romansa yang dikemas cukup solid. Akan tetapi film yang satu ini bukan soal pemainnya doang yang bagus, tapi akan hadir juga dari berbagai elemen lainnya. Mendarat Darurat berkisah tentang pernikahan Glenn dan Maya yang mulai merenggang. Glenn yang mencari pelarian melalui Kania mendadak dihadapkan masalah ketika dia diduga meninggal karena jatuhnya pesawat yang harusnya dinaikinya dan membawa dirinya dalam kerumitan yang belum pernah pria ini alami sebelumnya. Selain menarik, Mendarat Darurat memiliki landasan awal penceritaan yang mampu dieksekusi oleh sutradara Pragiwaksono dengan sangat bagus. Elemen drama dan komedinya yang coba dikembangkan mampu menghadirkan momen-momen ringan dan menyenangkan yang sekaligus memberikan ruang bagi penonton untuk mengenal karakter Glenn dan Maya lebih jauh lagi. Mendarat Darurat juga hadir dengan jajaran cast yang cukup menjanjikan seperti Reza Rahardian, Luna Maya dan Marissa Anita yang diposisikan sebagai spotlight-nya. Ketiganya nampak berhasil membawakan karakternya masing-masing yang juga sangat manusiawi dan relatable dengan cakapan emosi yang diperankan oleh mereka semua. Mendadak Darurat yang berdana pada 8 September 2022. Film drama yang dapat memberikan sentilan kala menjalin hubungan asmara hingga rumah tangga di tengah isu perselingkuhan ini di rating IMDb sebesar 7,3 dari 35 pengguna akun serta dilabeli remaja. Film komedi yang dibumbui romantis manis ini bakalan menampilkan aktor dan aktris yang sudah blend banget di film pertamanya. Nah, kalau gue udah ngomongin film pertama, berarti film ini merupakan sequel yang akan memberikan gebrakan baru tentunya. Olulo 2 Jodohku Yang Mana menceritakan tentang setelah pernikahan Tiar dengan Rose di Kendari dan kondisi Rose positif hamil. Tiar memutuskan pergi ke Jakarta bersama temannya yaitu Saka dan Dodi untuk mencari kerja sekaligus mencari saudara bapaknya yang katanya kaya raya di Jakarta guna membantu kondisi keluarganya yang terbelit hutang yang sangat besar. Film komedi yang menurut gua sangat menghibur, bahkan film Olulo Jodohku Yang Mana yang pertamanya aja pernah gua bahas sebelumnya. Filmnya nggak mengecewakan sama sekali. Begitu juga di part kedua ini semuanya pemainnya tampil begitu meyakinkan dengan berbagai jokes komedi yang cukup menghibur. Di film keduanya ini akan ada banyak konflik tambahan yang bisa membuat penontonnya nggak bosen dengan cerita yang begitu-begitu aja. Andi Arsyil, aktor kawakan Indonesia ini juga tampil sangat cemerlang, bisa membuat kita sebagai penonton nggak bisa berpaling dari film yang satu ini. Olulo 2 Jodohku Yang Mana tayang perdana pada 1 September 2022. Film romantis komedi Indonesia yang sangat menghibur ini tentunya dilabeli remaja. Sebuah film terbaru dari aktris cantiknya Indonesia yang sepertinya mau keluar dari zona nyamannya yang biasa bermain di genre romance ataupun horor. Di film ini aktris cantik Marsha Auran bakalan memberikan gebrakan yang baru soal kemampuannya dalam berakting. Nagih Janji Cinta mengisahkan tentang Bagas yang memperjuangkan cintanya terhadap Ajeng walaupun keduanya memiliki perbedaan kasta yang cukup jauh. Ajeng adalah seorang gadis cantik, kaya, populer dan juga merupakan keturunan darah biru di kota Solo. Sedangkan Bagas hanya seorang anak dari petani kecil yang bisa berkuliah karena mendapat beasiswa dari kampusnya itu. Untuk di kalangan anak muda, film ini relatif ringan dan benar-benar menggambarkan realita kisah cinta yang dihadapkan tentang cinta beda kasta antara si miskin dan juga si kaya. Dengan cerita cinta yang sudah biasa, sebaiknya bisa ditambahkan dengan balutan sinematografi ataupun pengemasan konflik yang lebih greget lagi agar filmnya terkesan berbeda dan sulit ditebak. Untuk akting dari pemeran utamanya sendiri sudah cukup baik, sangat menggambarkan karakter dalam tokoh tersebut. Apalagi Marsha Auran yang sudah nggak diragukan lagi aktingnya karena sudah berkarir sejak dari kecil.
Nagih Janji Cinta tayang perdana pada 8 Desember 2022. Film yang bisa gua katakan romantis komedi anak sekolahan ini tentunya dilabeli remaja. Setiap orang umumnya memiliki passion sebagai driving force untuk melakukan bermacam-macam hal yang mereka suka. Akan tetapi, realita yang seringkali terlihat pahit dan perlahan membuat semuanya terasa menyebalkan. Dan film yang memiliki premis tersebut mengisi list kita kali ini. Lara Ati menceritakan tentang seorang pemuda pekerja keras mengalami sakit hati ketika menghadapi kenyataan bahwa hidup berjalan di luar rencana dan keinginannya. Dia nggak menyukai pekerjaannya dan orang tuanya juga nggak mendukung mimpinya menjadi seorang pekerja kreatif. Selain itu, kekasihnya dari pria tersebut juga tiba-tiba dilamar oleh laki-laki lain. Menyinggung banyaknya masalah masa kini, anak muda usia 25 hingga menginjak usia 30 tahun banyak mengalami hal seperti di film ini. Quarter life crisis menjadi hal yang sangat marak dan sangat sulit mendapat jawaban untuk kenyataan yang ada. Lara Ati menjabarkan segala masalah dalam quarter life crisis yang diplot dalam karakter Joko. Nah, di sini harus gue akui Bayu Skak memang sosok sutradara muda yang memiliki imajinasi dan nilai-nilai budaya yang cukup tinggi. Salah satu pembuktiannya bisa kalian lihat dalam film Lara Ati ini. Lara Ati tayang perdana pada 17 November 2022. Sebuah film yang cocok ditonton buat kalian yang mungkin sedang berada di fase quarter life crisis ini. Di rating IMDb sebesar 6,8 dari 123 pengguna akun serta dilabeli remaja. Selang 6 tahun, film yang satu ini mengulang kembali kesuksesan yang membawa nama Ernest Prakasa yang membuat film-filmnya cukup ditunggu di tanah air. Film ini menghadirkan drama keluarga yang dikemas lebih mendalam, tetap disajikan dengan komedi yang renyah dan juga cukup menghibur. Cek Toko Sebelah 2 bercerita tentang pertemuan antara Natalie dengan Erwin yang terjadi secara nggak sengaja ketika mereka sedang berada di Bali. Kedekatan mereka berlanjut hingga akhirnya mereka berpacaran selama kurang lebih 2 tahun. Mungkin penggunaan judul Cek Toko Sebelah nggak lagi relevan. Atau juga bisa dibilang kekuatan terbesar dari film ini yaitu naskah yang tersusun rapi dipenuhi dengan dialog yang cukup menawan. Patut kita apresiasi banget buat Ernest Prakasa dan juga Meira yang berhasil menampilkan cerita yang menyentuh sekaligus hangat tapi tetap menyenangkan dan ringan untuk dinikmati. Cek Toko Sebelah 2 tayang perdana pada 22 Desember 2022. Film drama komedi yang menyatukan keduanya ini menjadi lebih menarik lagi, berhasil di rating IMDb sebesar 8,3 dari 87 pengguna akun serta dilabeli remaja. Oke, mungkin cuma segitu aja untuk konten 5 film komedi Indonesia di akhir tahun 2022. Subscribe, like, share, dan selalu support terus channel ini. Dan kalau kalian mau request rekomendasi film ke gua juga, kalian boleh tulis di kolom komentar. Oke, sekian dari gua Are, see you in the next film.